Kita mau makan ketoprak cobek Pak Yono. Buat makan siang nih, gue belum makan nih. Aduh, udah mulai agak pusing-pusing karena ternyata intermittent fasting udah nggak sekuat dulu. Jadi sih ketoprak cobek ini, gue sering beli. Jadi story-nya dulu waktu gue siaran sama Tendi kalau nggak salah di Female Radio. Ketoprak ini tuh yang bikin bisa moodnya langsung naik, karena kalau siaran radio itu jam 6 pagi udah harus di situ, belum sempat makan. Nah, namanya bangun kan jam 5 sholat langsung jalan on the way ke radio setengah jam, terus sampai sana tuh kadang-kadang kalau siaran radio melek langsung ngomong gitu. Salah satunya yang bisa bikin jadi happy dan moodnya bisa oke tuh gara-gara makanan. Si makanan ini gue belum pernah makan langsung, gue selalu gojek, bahkan dari Bintaro pun gue gojek ke rumah gitu. Ini pertama kali nih gue makan di situ. Gue juga nggak tahu Pak Yono tuh siapa. Ya, ketoprak tuh gue suka banget karena ada unsur bokap sih, almarhum bokap. Bokap gue suka banget ketoprak. Ya dari zamannya ketoprak tuh lewat di depan rumah, terus sampai zamannya ketoprak Ciragil. Ya, jadi mungkin buat yang di luar Jakarta, daerah Kebayoran Baru itu ada namanya Jalan Ciragil, tuh ada ketoprak Ciragil terkenal banget dari zaman dulu. Nah, si ketoprak cobek ini juga dari kacang mete. Kita lihat di sana makan langsung tuh kayak gimana. Biasanya kalau aku pesan kan pakai box, udah di box-boxin gitu. Nah, gue sebenarnya suka telur dadar, cuman gue pengen makan telur dadar yang langsung dari masih panas. Ketoprak memang selalu lekat dengan masyarakat Jakarta terutama, karena gerobak ketoprak pun sering kita lihat tuh yang warna merah-merah, ada di komplek-komplek depan rumah lo, bahkan dentingan sendok dan piring menjadi ciri khas di depan rumah lo lewat waktu masa kecil. Tapi ada yang nanya nih, aslinya itu Betawi atau Jawa sih? Banyak gojek. Pak. Iya. Pedes. Telurnya dadar. Tinggalnya dekat sini, Pak. Dekat sini, emang orang sini ya? Tempatnya cuma sini doang ya? Sore jam 3 selesai, habis. Tutup jam 3. Dari setengah 7. Udah berapa tahun, Pak? 2000. Itu 25 tahun. Resepnya resep sendiri. Pakai kacang mete, bener Pak ya? Ada campurannya tuh, orang ngerasanya tuh beda. Kalau kacang mete rasanya beda banget. Jadi emang identik dengan kuliner Betawi Jakarta, tapi ada pendapat bahwa ketoprak sebenarnya berasal dari Jawa Tengah, khususnya dari Cirebon atau Tegal, terus dibawa sama pedagang kaki lima ke Jakarta pada abad ke-20. Nah, pedagang ketoprak yang pertama katanya dikenal di Jakarta berasal dari Cirebon dan mulai menjajakan makanan ini dengan pikulan atau gerobak. Tapi lama-kelamaan makanan ini berasimilasi dengan budaya Betawi dan menjadi salah satu ikon kuliner jalanan Jakarta. Well, siapa yang tahu? Tapi apa aja sih ketoprak? Ya tahu, bihun, toge, lontong atau ketupat, habis itu dikasih saus kacang, kecap manis, dan kerupuk, seperti yang biasa kita lihat. Enak. Ini yang gue suka dari street vendor ya, misalnya kayak makanan street food. Orang yang jualnya tuh bener-bener passionate banget, mulai setengah 6 jam 3 sore selesai. Like, mereka harus kayak bikin makanan dengan rasa yang kualitasnya sama terus menerus gitu. Gue udah pernah beli beberapa, mungkin lebih dari 10 kali gue beli dan kualitasnya selalu sama. Mau bawa pulang, nah cuma makan di sini gue belum pernah nih. Cuman kalau setiap gue pesan bawa pulang, misalnya kalau Gojek atau bungkus gitu, kualitasnya selalu sama. Biasanya sih gue makan yang telur asin, tapi kali ini gue pengen nyobain yang telur dadar yang baru dimasak banget. Nah, ini datang nih. Here we go. Yes. Terima kasih. Wah. Ternyata gue pesen telur dadar, tapi datangnya telur ceplok. Tapi nggak apa-apa. Pertama sih lo coba tuh, lo mesti coba si bumbu kacangnya. Tuh, ada campuran metenya. Udah pasti. Biasanya pun gue juga pesennya nggak pakai lontong.
Wow. Nggak gitu. Emang manis kacang metenya tuh bersih rasanya. Kalau campuran berarti nggak semuanya kan. Rasa pedesnya juga bener-bener nyatu. Kentalnya itu yang bikin gue menurut gue pas banget, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu halus, nggak terlalu encer. Tahunya panas dan telurnya panas, jadi ada paduan rasa tahu panas sama telur panas ketemu bihun. Apa jangan-jangan dia udah tahu lagi gue pesennya nggak pakai lontong? Oh nggak, gue udah pesen pakai lontong. Karena gue biasanya pesen di Gojek gue nggak pakai lontong. Dan perfect sih menurut gue. Sejauh ini yang gue makan, ini ketoprak terbaik sih menurut gue Jakarta sejauh ini ya. Mungkin lo punya ketoprak yang lain deh menurut gue secara price value, harganya gue lupa berapa, tapi seingat gue 28.000. Kalau di Gojek gue nggak tahu habisnya berapa. Cuman porsinya itu loh, ada satu ketoprak yang terkenal banget di daerah, Kebayoran Baru, itu porsinya sedikit. Ini porsinya menurut gue pas banget dan selalu kenyang. Perfect sih. Bihunnya juga segar. Ini comfort food bang, very comfort food. Ini bokap gue pernah nyoba ya, lupa gue. Kayak pernah gue bawain. Bokap gue juga suka sih. Tapi ya ini ingetin gue sama bokap sih. Dan gue bukan testing, ini gue lapar. Bener-bener makan. Wow. Kayaknya emang makanan enak tuh. Makanan enak itu biasanya dibuat sama yang masaknya nggak pakai senyum. Dia orangnya baik kok. Serius banget, fokus gitu. Sangat fokus ngerjain. Ya. Makan di sini jauh lebih enak daripada bawa pulang. Very nice. Udah makan nih, makan nih. Yang paling best tuh adalah kerupuk kena bumbu kacang ya. Bahkan kadang-kadang gue pesen minta ekstra bumbunya doang. Kalau nggak salah di Gojeknya dijual ya, dia cuma jual bumbunya supaya orang biasanya makan kerupuknya tuh habis itu ditabur pakai bumbu kacang. Best. Itu kebiasaan gue waktu kecil juga sih. Enak juga ceplok. Ini kalau udah makan di tengah-tengah gini, dicampur rasanya jadi perfect banget. Kita ekstra kerupuk kali ya. Ambil ekstra kerupuk boleh nggak? Mantap bro. Nambah kerupuk tuh. Kalau ngeliat dari ini kan telur protein, karbohidratnya dari lontong, toge protein, bihun karbo, kerupuk kebahagiaan. Dia 4 sehat 5 sempurna lah. Tapi asli nama ketoprak datangnya dari mana? Ini ada beberapa versi nih. Versi pertama katanya dari singkatan ketupat toge diprak atau diadu-adu. Versi kedua dari bunyi gerobak, yaitu suara prak waktu bumbunya diulek dicobek batu menjadi ciri khas suara dari para pedagangnya. Gimana cara dia bisa bikin bumbu kacangnya sehalus ini? Bumbu kacang itu kan bawang putih, kacang, air. Tapi
halusnya tuh bisa pas banget. Bisa kayak orang-orang banyak yang emang datang ke sini, orang kantoran, orang rumahan. Tapi ada juga katanya dulu namanya bukan ketoprak, tapi penjual pertamanya katanya suka jualan di tempat panggungnya ketoprak Hubor. Maka sebutannya ketoprak. Makanya banyak yang nanya, kok namanya kayak grup lawak itu? Ya siapa yang tahu. Tapi yang jelas ketoprak sih. Lezat bener. Well, mana yang lo percaya, lo pilih sendiri.